dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Kristus Yesus penebus hidup kita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Yesus penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo.
Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Saja sementara pujian ini dinyanyikan, pastikan hari-hari ini Yesus tidak lagi lahir di kandang kambing domba Betlehem, tapi Yesus lahir di hatimu. Sebab Dia bukan lagi bayi yang mungil dan kecil. Dia King of the King, Lord of the Lord. Dia yang sudah mati buat kita di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Yohanes 14 berkata, Dia akan datang kembali menjemput kita. Pastikan Yesus yang namanya Immanuel itu lahir di hati kita, di keluarga kita. Natal bukan baju baru, Natal bukan hadiah baru, Natal bukan fasilitas-fasilitas yang baru, tapi hidupmu yang diperbaharui. Izinkan Yesus lahir di hatimu, tinggal hari ini seumur hidupmu dan selama-lamanya. Namanya disebut Immanuel. Tanganmu, Yesus lahir di hati kita, Yesus tinggal dalam hidup kita, namanya disebut
Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Dan Raja damai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sementara musik menyanyikan pujian ini, Natal bukan kebiasaan. Natal bukan perayaan biasa. Natal adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Dia bukan sekedar anak yang dilahirkan, tapi dia Juru Selamat. Di dunia ini ada banyak juru rawat, juru masak, juru kunci, juru parkir, dan juru-juru yang lain. Tapi hanya satu Juru Selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. 2000 tahun lalu waktu dia lahir, semua rumah sakit tertutup buat dia. Rumah penduduk bahkan tertutup buat dia. Hanya sebuah kandang kambing domba yang kotor, namun terbuka buat dia. Hari ini, seberapapun kotornya hatimu bahkan hidupmu, tetapi kalau terbuka hatimu, terbuka hidupmu, Yesus akan lahir. Dan waktu Yesus lahir, orang maju sudah dikirim Tuhan, membawa kemenyan, mur bahkan emas. Sehingga itu bukan lagi kandang biasa. Demikian juga hidupmu, jauh melebihi kandang itu. Bukalah hatimu, bukalah hidupmu
bahkan bukalah di keluargamu. Kita nyanyikan dengan iman, seorang anak telah lahir sebagai juru selamat kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Salam penyembahan, sobat worship at home, sobat penyembah dari rumah. Kita berjumpa dalam program worship at home ini. Kita sudah memuji-muji, menyembah Tuhan. Kita merasakan hadiratnya melawat kita di rumah kita masing-masing. Maka kita akan menggali firman Tuhan. Dan telah hadir hambanya yang diurapi, Pastor Dhani Krishna Semangat. Salam hambanya. Shalom. Beliau ini insinyur lulusan ITB Bandung, bukan isu teologi tapi akhirnya menjadi hamba Tuhan seperti teologi. Dan tema yang akan kita bahas adalah Immanuel di akhir zaman. Kenapa saya bilang akhirnya akhir zaman? Karena sejak Yesus Matius 24 itu sudah akhir zaman, awalnya akhir zaman. Nah sekarang 2000 tahun kemudian bukannya akhir tapi akhirnya akhir zaman. Tapi tetap ada makna Immanuel yang penting. Pastor Dhani, apa bedanya Immanuel zaman Yesus lahir sama Immanuel di akhirnya akhir zaman? Yes. Ya, kalau di zaman Yesus lahir ini menggenapi firman ya Pak ya. Ya. Jadi di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ayat 22-nya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah jadi kalau pada zaman pertama kali waktu Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, itu menggenapi Yesaya 7 ayat yang ke-14. Namanya Yesus, dia akan disebut Immanuel, yaitu Tuhan yang akan menyertai kita. Artinya Tuhan meninggalkan surga untuk datang ke bumi untuk berserta umatnya. Jadi itulah
juru selamat. Inisiatif dari surga, bukan berarti kalau Tuhan turun ke bumi surga kosong ya. Tetap surga ada Tuhan, tetapi di sini Yesus sebagai anak, sebagai juru selamat, dia turun ke bumi ini untuk menjadi sahabat, untuk bersama-sama tinggal bersama umatnya, bahkan dia menjadi juru selamat. Dan siapa yang tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam dia, ya dia beroleh jaminan keselamatan, dapat hidup yang kekal. Itu yang untuk di awal. Nah, di akhir zaman ini Tuhan tetap Immanuel. Dia tetap menyertai kita. Karena pada akhir zaman ini banyak kegoncangan akan terjadi. Banyak situasi yang membuat akhirnya kita butuh penyertaan Tuhan, Pak. Butuh kehadiran Tuhan supaya kita tidak tergoncangkan dan supaya kita tetap kuat, bahkan bisa mengalami rapture. Itulah perbedaan di saat pertama kali Tuhan hadir menggenapi firman, tetapi untuk akhir zaman ini kita butuh benar-benar kehadiran Tuhan Yesus. Jadi boleh saya garis bawahi, sebenarnya Allah kita sebagai Bapa itu ingin selalu menyertai kita. Iya. Namun sering manusialah yang meninggalkan Allahnya sejak zaman Adam dan seterusnya. Sekarang Pak Dani, Immanuel saat Yesus lahir 2000 tahun lalu di Bethlehem tentu tidak bisa menggenapi atas semua orang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasihnya kepada seluruh dunia, Immanuel kepada seluruh dunia. Tetapi barang siapa yang percaya, tetap ada whoever-nya, ada persyaratannya. Sehingga teman-teman juga menyadari bahwa Yesus memang Immanuel, tapi tidak otomatis selalu murahan yang selalu menyertai kita. Tetap ada respon. Karena kan saya lihat kalau kisah Natal, Herodes akhirnya mati, dimakan cacing, ditampar malaikat. Lalu ahli Taurat dan imam-imam agama Yahudi juga tidak merasakan hadirnya Immanuel. Tetapi Yesus yang memberikan respon itu yang mendapatkan Immanuel, seperti para Majus, para gembala, dan tentunya Yusuf dan Maria. Silakan. Ya, memang kita lihat dalam Alkitab juga, pertama memang Yesus hadir itu sudah seolah-olah pada komunitas tertentu ya. Karena bahkan mereka yang melihat Yesus sendiri, orang Farisi, ahli-ahli Taurat pun menentang. Padahal itu Allah yang punya radiasi, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi memang ya seperti Firaun juga, dikeraskan hatinya, masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Tapi disinilah Yesus datang, dia memperkenalkan diri. Nah, luar biasa, Pak. Kalau di Perjanjian Lama itu para nabi yang memperkenalkan jalan-jalan Tuhan. Tetapi di sini kenapa Allah menjelma jadi manusia, datang di bumi? Karena setelah Yohanes memberitakan Injil Kerajaan, maka estafet berikutnya pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan adalah memberitakan dirinya sebagai juru selamat, dan aku berserta kamu dan kamu berserta aku, ada jaminan penyertaan, ada jaminan kebersamaan. Nah, itulah yang Tuhan sampaikan ke semua orang, dan semua orang mendengar. Bahkan kalau kita lihat ya, ketika Tuhan menyampaikan melakukan mujizat, maka mulut lewat mulut orang-orang langsung mengundang yang lain. Jadi berita tentang kedatangan Yesus pertama kali itu udah cukup menggemparkan di wilayah Timur Tengah. Nah, masalah orang itu respon, masalah orang itu mau menerima, nah itu memang anugerah Tuhan. Ya, memang perlu ada lawatan. Tapi kalau saya lihat di kisah ini juga bagaimana ada bagian Allah, bagian manusia ya. Bagian Tuhan dia sudah menyelesaikan tugasnya, memperkenalkan diri, bahkan dia sudah menjadi pelaku, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik surga. Tinggal orang-orang yang sudah mendengar itu mau meresponi enggak. Yang paling hebat itu yaitu penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ya. Aku percaya. Last minute ya, detik terakhir. Detik terakhir. Ya, ingatlah aku pada waktu engkau kerajaanmu. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau dan aku dan kamu dan aku ada di Firdaus. Memang semuanya juga ada unsur kasih karunia, Pak. Tapi tetap ada respon yang menentukan kita menerima Immanuel dan penyertaannya, betul ya? Iya. Yang di sebelah salib Yesus juga mati binasa dia. Iya. Di sebelah hanya bilang, ingat aku, oke, ya. Keren banget. Betul. Nah, jadi itulah sebabnya
Sebetulnya Alkitab ini kan mengajarkan beberapa tipe manusia yang pada zaman Yesus ya. Jadi ada yang bahkan kalau kita lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat itu antusias ya, mengejar Yesus. Tuhan Yesus akan lewat kampung kami ya, seperti pemimpin rumah ibadat Yairus ya. Dia langsung mengejar, padahal tuh Yesus baru capek tuh, baru menyelesaikan pelayanan di daerah Gerasa, baru turun dari kapal sudah diserbu massa. Antusias. Nah, tetapi pada waktu itu ya, jadi tinggal siapa yang mau bertindak. Samalah zaman sekarang juga begitu. Tuhan sudah menyelesaikan, Tuhan sudah menawarkan, ini aku, ini jaminan, ini fasilitas kerajaan surga. Engkau mau ikuti atau tidak, engkau mau mengejar atau tidak, engkau mau menikmati atau tidak, ya itu memang harus ada respon dari kita. Maka dia harus bilang, Tuhan mampirlah ke rumahku, anakku ini udah sekarat, ya mendesak gitu. Nah, tetapi muncul tiba-tiba perempuan yang pendarahan, dia tiba-tiba nyosor aja dan asal kujamah saja jubahnya, karena dia sudah mendengar. Nah, ini menarik nih, dikatakan dua-duanya sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Jadi pada gereja mula-mula itu, pada zaman Yesus itu kabar-kabar tentang Yesus itu sudah tersiar kemana-mana. Nah, tinggal orang itu meresponinya mau mengejar Yesus atau lihat dari jauh. Bahkan orang Farisi cari kesalahan kan. Nah, itulah respon yang zaman dulu, Pak. Baik, Pastor Dani, sewaktu Immanuel yang pertama 2000 tahun lalu, tentu ada yang menolak, ada yang menerima. Termasuk hari ini juga ada yang menolak dan menerima. Tapi ternyata menjelang akhir zaman ini, yang menolak Yesus sebagai juru selamat, penebus, raja-raja, juga nggak kurang, bertambah banyak. Ini fenomena apa, Pastor Dani? Oke. Jadi pertama, karena sudah terikat oleh tradisi dan agama ya. Mungkin dia dari kecil pengajarannya bahwa Kristen itu dulu penjajah, dan Kristen, Allahnya orang Kristen itu beranak. Udah gitu Tuhan tiada beranak. Jadi paradigmanya udah salah. Itu dari sisi ada tradisi agamawi. Tetapi ada juga orang Kristen yang murtad. Ya bisa karena tigata ya, karena harta, karena tahta, karena wanita atau seksualita. Nah, itu juga bisa membuat dia terjerat sehingga dia sudah sempat bersama Immanuel, bahkan dia sudah bisa bersaksi, tetapi karena kecewa, karena demi harta dia tinggalkan Yesus, dia menyangkal untuk menerima jabatan, kemudian dia juga mungkin jatuh berzina atau karena jatuh cinta dengan seorang wanita yang tidak seiman. Nah, itu dengan mudahnya dia tinggalkan Yesus ya. Jadi memang kenapa bisa begitu? Jawabannya ya pasti belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, atau kalaupun sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia membuka celah sehingga akhirnya dia dengan mudahnya untuk menyangkal Yesus. Itu di akhir zaman ini banyak orang akan murtad, kata Alkitab, Pak. Lagu Immanuel berkata, Immanuel, Immanuel, namanya disebut. Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut. Immanuel. Waktu Immanuel ini dibedah, dan Immanuel ini dipelajari detailnya, karena setelah Nabi terakhir penyelaman Nabi Maleaki 400 tahun orang Israel mengalami masa kegelapan tanpa Immanuel. Ya. Nah, malaikat Gabriel datang menyatakan Immanuel itu. Nah, dari 400 tahun itu sampai penggenapan malaikat datang itu, Immanuel datang itu, kalau dihubungkan dengan akhir zaman bagaimana, Pak Dani? Ya, jadi sekali lagi kan kedatangan Yesus pada awalnya adalah mengenapi firman akhir zaman. Dia datang sebagai bayi dan dia datang sebagai juru selamat. Dan dia naik surga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia penguasa langit dan bumi. Padaku sudah diberikan kuasa atas surga dan bumi. Nah, sekarang di akhir zaman ini terjadi lagi yang sama, Pak. Ada nubuatan-nubuatan bahwa dia akan datang kembali. Kalau kedatangan pertama, Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai bayi, sebagai juru selamat. Nah, kedatangan kedua ini dia akan datang sebagai raja, Pak, dan sebagai mempelai. Tetap ada dua pihak, yang percaya dan tidak percaya. Ya.
Nah, tapi yang penting kita tahu dulu bahwa kedatangan Yesus kedua kali ini ternyata sekarang ini banyak juga yang bisa memahami, Pak. Ini Roh Kudus lagi bekerja. Ya, buat saudara-saudara kita yang agama lain, mereka percaya ada di kitabnya bahwa Nabi Isa itu maha mengetahui hal tentang kiamat, mengetahui tentang akhir zaman, Pak. Nah, jadi karena dia akan datang kembali. Nah, jadi mereka cari tahu. Nah, kita juga menjelaskan dia akan jadi hakim yang adil. Dan semua ada di Alkitab tanda-tanda. Contohnya blood moon. Ya, ini satu tanda yang nyata yang di saudara-saudara kita yang lain tidak ada di kitab sucinya maupun terutama di catatan mereka. Nah, ini membuktikan bahwa Alkitab ini luar biasa. Bulan akan merah seperti darah seperti sekarang. Gerhana bulan darah itu salah satu tanda Tuhan akan datang 2 kali. Sehingga semua peristiwa di bumi ini itu bisa Tuhan memperkenalkan dirinya dengan secara khusus melalui tanda-tanda zaman, melalui peristiwa-peristiwa. Nah, pada waktu itulah buat kita yang orang Kristen, Yesus akan datang sebagai raja, sebagai mempelai. Ini dulu sebagai teman, sahabat, sebagai Immanuel yang beserta kita. Ini butuh sekali, Pak, supaya kita tidak tergoncangkan. Tetapi bagi mereka yang belum dalam Tuhan, ini juga satu kesempatan luar biasa. Tiba-tiba Roh Kudus membukakan mata rohani mereka, sehingga mereka melihat bahwa oh iya ya, Nabi Isa ini akan datang kembali. Dan tanda-tandanya di Alkitab seperti yang sekarang ada di terjadi di bumi ini. Gempa bumi dahsyat, ya, gunung meletus, kemudian wabah penyakit, pandemi, semua ada di Alkitab. Perang, kelaparan, dan nabi palsu, Mesias palsu, semua ada semua. Nah, ini sekarang Immanuel yang datang, yang akan datang kembali sebelum pada akhir zaman ini, dia akan menyertai kita, mengawal kita sampai nanti betul-betul kita bisa terangkat dan masuk surga. Kalau dulu dia memperkenalkan diri sebagai juru selamat, kalau sekarang Yesus menemani kita, menyertai kita sampai rapture, sampai di ruang pesta kawin anak domba. Itu istimewanya akhir zaman. Pastor Dani, Immanuel di akhir zaman ini, Yesus datang bukan sebagai bayi, Yesus datang bukan sebagai juru selamat, tapi Yesus datang sebagai hakim. Nah, preparing apa aja yang harus kita orang percaya siapkan, sehingga waktu hari pengangkatan terjadi, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bergema, 1 Tesalonika 4, 1 Korintus 15, 51. Nah, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Bagaimana langkah-langkah supaya kita mengalami Yesus Immanuel di akhir zaman, sehingga saat sangkakala berbunyi kita beserta Yesus selamanya. Kalau kita lihat di Alkitab ya, di Matius 25 tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, kepada gadis bodoh ya. Kemudian juga kisah di Matius 7, ya, Tuhan kami sudah bernubuat, sudah melakukan mujizat, Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Nah saudara, kalau kita bicara Immanuel, Allah menyertai kita, itu sebenarnya Tuhan mau dia dikenal, ya, dia dikenal dan dia mengenal kita dan kita mengenal dia. Ini bicara perkenalan, ini bahasa Indonesia ginosko, ya, keintiman. Nah, jadi apa yang kita lakukan di akhir zaman ini, Allah Yesus sebagai Immanuel adalah Yesus yang ginosko dengan kita, yang mengalami keintiman dengan kita. Jadi kita menikmati Tuhan, tapi Tuhan juga menikmati kita. Jadi waktu Allah beserta kita merasakan kehadiran Tuhan menyertai kita dalam segala kehidupan, tapi Tuhan juga mau menikmati kita di dalam dia mengawal kita. Itulah ginosko, seperti suami istri saling menikmati, Pak. Nah, itulah persiapan yang kita lakukan sebagai Yesus sebagai Immanuel, yang Tuhan beserta kita, yaitu kita saling menikmati hubungan bersama. Itulah yang namanya intim dan melekat dengan Tuhan, manunggal dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, sehingga kapanpun Tuhan datang pasti diangkat, pertemuan di udara. Itu, Pak. Pastor Dani, sewaktu Immanuel di akhir zaman ini mau menyertai kita, menjemput kita di awan-awan naik ke surga, lalu kita nanti turun bersama Yesus menginjak kaki di Bukit Zaitun,
Pertanyaannya adalah, jaminan apa aja yang kita bisa miliki sehingga waktu Yesus datang nanti aku diangkat nih. Jadi karena Immanuel itu kan artinya kita beserta dia, dia beserta kita. Iya. Jadi surga indahnya bukan emasnya, bukan peraknya, bukan permatanya, tapi Yesusnya ada di situ. Iya. Jadi supaya hari-hari ini kita sebagai murid Kristus di akhir zaman, apa sih langkah praktisnya supaya Yesus Immanuel itu menjemput kita dan kita namanya ada di sana? Ya. Jadi sekali lagi memang yang paling penting kita setia sampai akhir ya. Jadi kita percaya Yesus. Nah, supaya bisa percaya dan tidak tergoncangkan imannya, supaya tidak murtad, memang kita harus seperti Ayub. Dulu kata orang, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Ya sekarang aku mengalami dirimu. Jadi memang pengalaman dengan Tuhan ini harus kuat. Ya samalah kayak mau menikah ya, laki perempuan ini pacaran dulu kan. Jadi saling mengenal, saling memahami, sampai akhirnya masuk dalam pesta kawin anak domba. Nah jadi jaminannya apa untuk kita bisa pasti diangkat? Ya pertama kita punya Yesus dalam hidup kita. Jadi kita punya karcis ke surga. Tapi juga kita melakukan ciri-ciri mempelai Kristus ya, 5 gadis bijaksana. Dia itu berjaga-jaga, tidak menyimpan dendam, kepahitan. Kan lawannya 5 gadis, hamba yang setia ya, lawannya hamba yang jahat. Ya. Nah, hamba yang jahat ini, Tuanku masih lama, nggak datang-datang. Jadi dia nggak berjaga-jaga. Ya. Masih berapa tahun lagi kiamat, ngomongin akhir zaman hari gini. Nah jadi dia nggak waspada. Lalu kedua, dia memukul hamba yang lain. Berarti dia ada kepahitan, dia gontok-gontokan. Ini mesti dijaga, jangan sampai terjadi. Dan yang ketiga, dia mabuk ya bersama orang-orang duniawi. Jadi terjerat dosa daging, kedagingan, keduniawian, dan juga tipu daya iblis, dusta iblis. Nah jadi 2 Timotius 3 ya, 1 mulai ya. Ya, jadi memang untuk membuktikan bahwa Immanuel Allah beserta kita, memang lebih banyak berjaga-jagalah dan berdoalah, waspadalah supaya kita mendapatkan jaminan keyakinan akan, kalau dulu jaminan selamatan Pak, sekarang ini jaminan pengangkatan. Ya. Jadi ada jaminan kapanpun Tuhan datang, pertemuan di udara. Lalu kedua, jaminan kita terima mahkota. Karena pada waktu di surga nanti kita akan terima mahkota. Lalu kita akan memerintah sebagai imam dan raja 1000 tahun lamanya. Jadi ini jaminan reward juga, penghargaan yang Tuhan berikan, memerintah sebagai imam dan raja. Nah oleh sebab itu, marilah kita semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan mendekat. Ibrani 10 ayat 24-25. Jadi bagaimana supaya kita tetap ada di jaminan Tuhan? Jangan tinggalkan ibadahmu, tapi saling memperhatikan, saling mendoakan, dan semakin giat 2-3 orang berkumpul nama-nama Yesus, Tuhan hadir. 2-3 orang meminta dalam nama Yesus, Tuhan kabulkan. Jadi kekuatan kita adalah kebersamaan ini Pak, komunitas ini. Pastor Dani, di hari-hari akhirnya akhir zaman ini, tidak tahu kapan Yesus akan datang. Ya. Yesus hanya bilang, hanya Bapa yang tahu. Tapi Yesus berikan tanda-tanda yang jelas di Matius 24. Ada 10 tanda dan 9 udah terjadi. Ya. Yang satu nyaris karena Injil diberitakan. Tetapi kenapa Pak Dani? Begitu banyak orang sampai hari ini, di tengah pandemi, di tengah begitu hal-hal yang mengerikan, tetap mereka keras kepala gitu. Ya. Dan Yesus itu sebagai Bapa yang baik, tidak maksa gitu. Yang mendapatkan Immanuel ya yang buka hati saja. Silakan. Saya selalu katakan, kalau ada bencana malapetaka itu Tuhan cari perhatian Pak. Pada waktu dia zona nyaman, ayo berdoa, mana sempet. Ayo kita baca kitab, aduh mana sempet. Ayo kita get dalam Tuhan, mana sempet. Tiba-tiba dia lagi jalan ditabrak bajai, masuk got berdarah-darah. Tuhan Yesus tolong saya, dibalas Tuhan, mana sempet. Jadi kalau saya lihat Tuhan punya cara sih untuk itu hanya joke aja kan? Jokes aja. Kenyataannya Yesus adalah Bapa yang kekal. Tetap dia memperhatikan. Artinya gini, ya kadang-kadang memang sekarang ini dengan bencana yang makin dahsyat, kondisi keuangan yang makin ini, semua orang dibuat untuk mencari Tuhan.
Jadi Tuhan punya cara, ya Tuhan tidak memaksa, tapi dengan tanda-tanda akhir zaman yang ada ini, pandemi segala macam, akhirnya timbul kesadaran, wah ada Tuhan nih yang banyak yang meninggal segala macam, jadi akhirnya takut mati, mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan punya cara sebetulnya. Hari-hari terakhir ini kan, yang terakhir yang belum digenapi adalah Injil diberitakan kepada seluruh makhluk, dan itu akan berhasil, Pak. Ini banyak orang yang bertobat, banyak orang yang kembali pada Tuhan. Dikatakan di situ kan, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Nah, itu dari pihak Tuhan, dia sudah menginsafkan. Nah, yang kita perlu doakan, tuayan banyak, pekerja sedikit, Pak. Nah, jadi situlah. Matius 9:35. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan pengerja-pengerjanya, supaya jadi pada dasarnya semua orang tuh punya juga DNA cari Tuhan, Pak. Karena kita ini imago Dei kan, kita ini kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan jadi masalah kan karena zona nyaman, kesibukan atau latar belakang, alam bawah sadar kita masa lalu ini mempengaruhi masa depan kita, sehingga kita mau dikasih ayat, dikasih apa, udah mengeraskan hati. Tetapi percaya bahwa doa-doa kita, Roh Kudus yang bekerja, Allah Immanuel itu sedang penetrasi, Pak, istilahnya. Tuhan sedang melangkahkan kakinya dari surga, sedang mengunjungi banyak orang. Dan saya melihat banyak berita-berita di mana mereka mengalami kehadiran Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, itu saja, kita positif aja, Pak. Di akhir zaman ini, Pentakosta ketiga, tuaian besar terjadi. Dari pihak Tuhan, dia sedang mencurahkan Roh Kudusnya, baik kita tinggal panen raya. Wow. Pastor Dhani, waktu kita menyadari Immanuel Tuhan beserta kita itu, tetap kan dia pribadi ya. Ya. Dia tetap bisa juga keluar dari kita, seperti Saul yang pernah dihinggapi Roh Allah. Ya. Roh Allah berkuasa atasnya, tapi akhirnya juga lari dari meninggalkan Saul. Seperti atas Yudas dan seterusnya. Nah, bagaimana hari-hari ini di Immanuel akhir zaman ini kita nggak ditinggalkan rohnya, Pak? Nah, itulah sebabnya dikatakan Ibrani 10 ayat 24-25 ya. Marilah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling menasihati, saling, Pak. Jadi memang nggak ada cara lain untuk kita bisa Terakhir saling makan bersama. Makan bersama, pokoknya saling enjoy. Yang penting di sini memang tugas kita namanya perisai doa, Pak. Jadi saling memperisai, saling menguatkan. Karena memang di akhir zaman ini Tuhan bicara komunitas. Kalau di perjanjian lama dulu kan yang memang personal. Ya, langsung Saul, maka Roh Kudus Allah yang dalam Saul meninggalkan dia karena dia melanggar. Ya, kasih sayang juga nih si Yudas ini sebenarnya udah menyadari ya. Tapi pakai acara bunuh diri segala ya hilang. Kalau dia menyadari udah tobat sungguh-sungguh, mungkin ceritanya lain. Masih diberi kesempatan untuk tobat. Tetapi di akhir zaman ini, kalau saya lihat di Alkitab ini bagaimana supaya tetap Immanuel itu berlaku, ya ibadah bersama, Pak. Sering ketemu. Dan kita harus terbuka. Ya sama seperti suami istri lah. Suami kemana lapor, Mak saya ada di sini. Mak, sekarang bisa dicek pakai Google suaminya jalan-jalan kemana, ataupun istrinya di mana, bisa ke monitor selama 1 hari. Nah seperti itu juga kita sebagai sesama orang Kristen, ya kita memberi diri. Tolong saya didoakan, saya akan berada di sini, atau nanti saya akan mendoakan Anda juga. Satu-satunya cara ya hubungan mempelai, kan hubungan juga dengan saudara seiman, dengan dari situ, Pak, menjaga supaya dia tidak keluar dari jalur. Jadi tetap termonitor tuh memang lewat perisai doa. Jadi saya lakukan adalah saya catat aja orang-orang yang pernah saya layani atau orang yang pernah mitra dengan saya, ring 1, ring 2, ring 3. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ada yang lagi bermasalah, ada yang lagi hampir meninggalkan Tuhan karena kecewa. Tapi ya puji Tuhan, ini doakan, saya nggak dapat nomor teleponnya, atau dia nelpon, siapa nih kok ada nomor telepon dari nggak saya kenal. Dia sebut namanya, wah saya minta tolong doain, kita udah lama nggak jumpa, saya ini udah hampir bunuh diri. Padahal hanya karena ingat Tuhan, saya catat, saya doakan. Jadi sekarang itu segala kemungkinan bisa terjadi, Pak. Allah Immanuel sedang betul-betul dari pihak Tuhan sedang intervensi ke bumi, Pak. Sekarang Pak Dhani, sebelum kita pada closing acara program ini, bagaimana hari-hari ini kita membawa diri kita tidak ditinggalkan Immanuel itu?
Karena waktu Daud jatuh dalam dosa, dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Iya. Dia tidak takut kehilangan mahkota, tapi takut kehilangan Immanuel lewat Roh Kudus yang bekerja, yang menguasai dia. Nah, bagaimana supaya kita connect terus, disertai Tuhan terus, sehingga waktu rapture bukan hanya sendiri, kita membuat teman-teman yang banyak. Silakan Pak Rani. Ya, jadi memang quality time ya dengan Tuhan itu, jadi hubungan pribadi on the secret place, di tempat yang rahasia dengan Tuhan itu kita harus punya. Nah, memang kalau susah sendiri ya corporate Pak, seperti yang kita lakukan tiap pagi penyembahan fajar jam 4, itu satu sarana sabat kita, perhentian kita, dan kita juga bisa saling mendoakan wajahnya di laptop, atau mereka juga mengenal kita, ada apa-apa mereka juga terbuka membagikan pokok doa. Jadi itu membangun on fire ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Memang saya lihat korporat lebih banyak ya, karena marilah kita semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan mendekat itu, artinya secara korporat itu lebih nyata. Nah, tetapi korporat tapi juga bisa secara pribadi ya, karena Tuhan Yesus juga mencari tempat sepi ya, quality time, waktu berkualitas dengan Tuhan. Nah, itu bisa dilakukan satu, lalu kedua dalam ibadah-ibadah yang rutin, entah ibadah gereja atau seminar-seminar. Tetapi dalam seminar ini bukan cuma pasif ya, tapi saling mengenal ya. Jadi memang dibuatkan kelompok-kelompok kecil, kasih pertanyaan. Jadi yang saya melihat sekarang yang paling diperlukan Pak, bagaimana di dalam kelompok Zoom meeting atau di dalam pertemuan apa, semuanya itu saling mengenal. Jadi ada namanya komunitas ya, sehingga pada waktu ada yang sudah kayak sapu lidi patah, tinggal dipatah-patah, cepat bisa yang lain bantu. Ini akhir zaman ini memang harus keroyokan Pak. Rame-rame ya? Rame-rame Pak, korporat Pak. Pastor Dhani, Lukas 15 itu perumpamaan tentang anak yang hilang adalah karena si anak itu mau lepas dari Immanuel. Jadi dia pesta pora, menjauh, jual hartanya semua sampai akhirnya habis. Tapi akhirnya dia sadar, dia balik. Nah, ada banyak orang, nggak apa-apa, saya hilang-hilang dulu nanti balik. Gimana Pak? Nah itu ya. Jadi memang harta dunia ya, dunia daging, dunia dan dusta iblis itu membuat anak itu meninggalkan, dia udah dapat warisan dan dia ingin, saya sebut ada roh iseng pengen coba menikmati dunia ini, pengen menikmati daging, dan akhirnya kebablas, dan ternyata yang terjadi habis-habisan. Tetapi kalau orang itu berkata, ya pokoknya kita nikmati dulu kan masih ada kesempatan nanti kembali. Ya kalau kembali, tiba-tiba dia meninggal, tiba-tiba ada kecelakaan, tidak ada kesempatan lagi, terlambat sudah. Nah, tetapi di sini di akhir zaman ini jangan coba-coba, karena iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa, Pak. Jadi begitu kita masuk langsung dijerat, ya langsung ditangkap. Jadi ada ilustrasi iblis itu kayak pemain lasso, ya dia main tali, kemudian kalau ada tonggak langsung ngiket, nah udah dibawa kemana iblis mau, sehingga dia akan menjauh dari komunitas dan sebagainya. Nah memang di konteks Lukas 15 ini bersyukur anak yang hilang itu teringat bapaknya, karena dia sangat menderita sekali makan makanan babi dan seterusnya. Jadi dia teringat akan enaknya di rumah bapaknya, sehingga dia kembali. Nah yang jadi masalah ini di bumi ini, walaupun dalam keadaan dosa, tetap masih enak Pak, masih tetap nikmat. Jadi dia susah untuk sadar, susah untuk insaf, dan dunia itu menipu. Nah memang hanya doa kita lah yang bisa menginsafkan, hanya pergaulan yang buruk merusak yang baik kan. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang lagi terhilang, ya kita yang inisiatif merangkul, masuk ke komunitas, impartasi, hanya dia cinta mula-mula lagi dengan Tuhan. Nah itulah sebabnya Immanuel itu memang Tuhan sih sudah bergerak, tetapi kita ini juga membantu Pak. Kita sebagai jemaat Tuhan, mempelai Kristus akhir zaman, kita mengejar, mencari orang-orang yang mungkin terhilang, sehingga mereka bisa kembali bawa ke komunitas. Dan otomatis kita sendiri juga di cover Pak. Terus otomatis mereka juga memperhatikan kita, mengawasi kita, sehingga kapanpun Tuhan datang, ya kita
pasti diangkat. Artinya pasti Immanuel itu beserta kita. Ada orang yang egois, Pak. Yang penting aku Immanuel, yang lainnya terserah. Yang penting gua selamat, gua rapture, lainnya terserah. Gimana, Pak? Kekristenan itu nggak bisa egois, Pak. Kalau dia makan sendiri, ya lama-lama kalau orang tuh makan terus kenyang, lama muntah, Pak. Dia bisa tidak ada keseimbangan. Harus dilanjutkan ya? Iya, jadi harus dilanjutkan. Saya lupa ilustrasinya apa ya. Tetapi artinya justru iman itu akan tumbuh dari perbuatan. Jadi ketika dia memperhatikan orang lain, maka Tuhan akan tambahkan juga perhatian akan dirinya. Nah, ketika dia mendoakan orang lain, ya banyak orang mendoakan dia juga. Tapi kalau kita egois, adalah kau, aku, hampir semua itu akhirnya dia jadi eksklusif. Dan orang yang jalan sendiri itu kayak sapu lidi, Pak, sebatang, gampang dipatah-patah. Dan banyak kan rontok, Pak. Makanya Tuhan itu nggak salah, firman itu, iya, janganlah tinggalkan ibadahmu, pertemuan dengan saudara seiman, seperti dibiasakan banyak orang, tapi semakin giat bersekutu, berkumpul, korporat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu sangat clear sekali ayatnya. Amin. Kita masuk kepada konklusi, Pastor Dani. Lagu Immanuel berkata, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Nah, karena kita udah tahu Yesus sudah segera akan datang, dia bukan datang lagi sebagai bayi. Waktu Yesus datang pertama kan ditolak di mana-mana, Pak. Iya. Rumah sakit, rumah bersalin, hotel, losmen, rumah penduduk pun menolak Yesus. Nah, kayaknya terjadi lagi nih, Pak. Orang sibuk makan, minum, kawin, mengawinkan. Katanya pertama sih nonton khotbah YouTube, akhirnya belok ke drama Korea dan drama yang lain. Dan akhirnya main drama beneran. Nah, supaya dunia, termasuk pemirsa Worship at Home ini, tidak lengah. Kan seluruh Bethlehem tertutup buat Yesus, tapi kandang kambing domba terbuka buat Yesus. Tetap Yesus masuk. Ya. Bahkan di seluruh dunia ini tidak ada orang lahir di kandang kecuali Yesus. Ya. Keren banget. Nah, nanti ia akan datang dan sekarang pengolok udah banyak. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi itu sebagai closing sekalian? Ya. Baik, Bapak Ibu, memang di akhir zaman ini iblis itu berusaha untuk mendistract, ya, membuat kita teralihkan sehingga pandangan kita tidak pada Yesus, tidak fokus. Kita lebih banyak kurenungkan nasibku siang dan malam, takdir memang kejam. Jadi banyak sekali masalah yang membuat sama banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Jadi akhirnya lebih banyak masalahnya ke situ. Padahal pada dia tuh butuh Immanuel. Tetapi dalam kondisi kesendirian ini, iblis tuh membuat orang jadi ego sendiri, dan pada waktu kesendirian itulah akhirnya dia susah menemukan kasih Kristus karena ya 7 roh jahat masuk. Nah, itulah sebabnya sebagai closing statement Bapak Ibu, memang untuk Immanuel itu komitmen, ya. Komitmen kita ya udah ikut doa pagi terus, kita setia, baca firman kita setia. Tetapi yang paling penting itu kumpul, ya, saudara seiman, walaupun seminggu sekali kita face by face, lalu saling mendoakan. Kita bisa lewat video call, kemudian di Zoom. Itu kayaknya paling penting kita lakukan sekarang adalah korporat, kebersamaan, sehingga kita bisa saling mengawasi, Pak. Oh, kamu ini udah terlalu duniawi. Oh, kamu ini kayaknya udah menyimpang ke kanan ke kiri. Apa yang di hati keluar di mulut. Tadinya haleluya dari YouTube, tahu ini keren loh, udah duniawi yang keluar. Nah, ini udah tanda-tanda. Jadi kita saling menasihati, saling membangun, dan saling mendoakan. Nggak ada cara lain yang saya dapat ya untuk supaya Immanuel itu nyata di akhir zaman ini, kecuali ya kita saling menolong. Dan ya pertama memang komitmen dulu bahwa Tuhan,
sekali bersama Tuhan, aku akan tetap bersama Tuhan, saya tidak akan tinggalkan engkau. Tapi ketiga juga saya mau bayar harga, komit Tuhan, tiap pagi saya 2 jam bersama Tuhan, firman, doa, dan akhirnya berikutnya kita berusahalah untuk kita ada di komunitas anak-anak Tuhan. Yes. Terima kasih, Pastor Dani. Sobat penyembah, berdoa dan berjagalah senantiasa. Anda siap atau nggak siap, ready or not, Jesus coming soon. Dan dia datang sebagai Immanuel, bukan hanya menjadi mempelai kekasih surgawi kita, tapi dia akan menghakimi dunia. Jangan sampai karena kita lengah, kita justru terhakimi. Tetapi kalau kita berdoa, berjaga, buka hati, kalau zaman dahulu pintu rumah yang dibuka untuk Yesus lahir di Bethlehem, hari ini buka pintu hatimu. Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku, kata Yesus, berdiri di muka pintu. Anda melihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu di tengah era-era pandemi ini. Barang siapa mendengar suaraku, dengarkan suaranya, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Supaya Sang Immanuel itu beserta kita mulai hari ini dan seumur kita dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing firman-Mu, Immanuel, di akhirnya akhir zaman. Berkati Pastor dan lebih lagi juga setiap kami. Kalau di antara kami ada yang keras kepala, tegar tengkuk, menyimpang ke kiri dan kanan, meleset tidak karuan, kami mau bertobat. Kami mau jadi anak hilang yang kembali. Sehingga kami memakai jubah yang baru, sepatu baru, dan cincin yang baru. Dan kami siap apapun iman dan agama kami untuk kami bertobat, menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, sehingga Immanuel itu hadir dalam hidup kami. Kami mau terus melihat kemuliaan-Mu, mendengar suara-Mu, membukakan hati dan Engkau masuk. Kami dan seisi rumah kami. Bapak Ibu, ikuti saya berdoa dalam nama Yesus. Kami orang berdosa, ampuni kami. Kami mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, memberi dibaptis seperti Yesus baptis, dan menjadi murid-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di program Voice at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Salam penyembahan.